Akan tapi tidak semua orang yang mencarinya itu mendapatkannya. Dan sebabnya karena sesuatu itu tidak ia ketahui secara sesungguhnya. Yang kedua adalah karena salah cara mencarinya. Jadi jika kita mencari sesuatu, kalau kita tidak tahu apa sih hakikat sesuatu yang kita cari, maka tidak akan kunjung tiba. Biarpun kita di tempatnya. Jadi kalau mencari sesuatu harus tahu apa yang kita cari. Kalau pergi ke pasar mau beli sayur, ya harus ingat sayur yang kita beli. Tapi kalau pasar nggak tahu, saya mencari sesuatu tapi saya nggak tahu, pulang tidak akan membawa apa-apa. Atau tahu yang dicari, tapi salah cara mencarinya. Mencari ikan di pasar sayur misalnya tidak akan ketemu. Jadi harus tepat. Tahu apa yang kita cari, kemudian cara mencarinya adalah benar, maka sampailah orang kepada tujuan. Baik, kita mencari kebahagiaan. Kemudian bagaimana kita mencari kebahagiaan tersebut? Ya, kebahagiaan itu seperti apa sih? Kan gitu. Apakah betul kebahagiaan tadi disyaratkan tentang apa, uang yang melimpah, harta yang menumpuk, atau rumah megah, atau pangkat yang tinggi? Kalau memang bukan, kenapa orang mencarinya? Ya. Kalau iya, buktikan betulkah semua orang yang mendapatkan kekayaan lalu mendapatkan kebahagiaan? Harus kita coba berpikir sejenak. Apakah selama ini orang yang berpangkat selalu berbahagia? Belum tentu. Nah, karena ini kan pertanyaan yang harus dijawab oleh semua yang ingin mencari kebahagiaan. Jadi harus kita reka-reka apakah itu yang namanya kebahagiaan. Baik. Ternyata di dalam kenyataan banyak orang yang berpangkat, mereka juga susah hidupnya. Kelihatannya saja dia dalam punya satu pangkat. Akan tapi kebahagiaan belum tentu ada di dalam hatinya. Begitu juga orang yang punya kekayaan melimpah ruah, tapi belum tentu mereka mendapatkan kebahagiaan. Dan ini bisa dilihat di masyarakat kita. Kita juga ada pengajian yang konon adalah orang-orang kaya, begitu kan misalnya. Tetapi ternyata mereka juga punya permasalahan yang luar biasa, bahkan lebih parah daripada permasalahan orang-orang yang tidak mampu. Karena memang kalau orang itu punya kekuatan, atau punya kekuatan baik itu tahta atau harta, di saat jiwanya jiwa kotor, maka kalau berbuat maksiat adalah nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung. Jadi orang yang tidak kenal Allah lalu diberi oleh Allah kelebihan, maka ketahuilah kemaksiatannya akan besar. Dan umumnya kemaksiatan ini adalah akan membuat kerusakan di dalam rumah. Mulai dari yang namanya perzinahan, mabuk, judi, semuanya dosa-dosa yang dilakukan dengan kelebihan yang Allah berikan itu merusak dalam rumah tangga itu sendiri. Dan itu banyak. Akan tapi sebaliknya kita menemukan juga orang yang hidupnya sangat pas-pasan, sederhana sekali. Mungkin kerja sehari hanya untuk makan sehari. Subhanallah. Mereka tidak pernah pusing dalam hidupnya. Bahkan bersama terbitnya mentari pagi, angin sepoi-sepoi, kicau burung, ternyata mereka yang sudah memasuki usia senja itu pun masih bisa bercanda ria. Di saat hendak pergi ke sawah dan seterusnya. Subhanallah. Jadi keindahan ternyata, kebahagiaan itu adalah bukan di fisik seseorang, bukan di materi yang kita tumpuk, tapi di dalam lubuk hati setiap orang. Lah hati ini harus tahu, makanya tempatnya harus tahu. Dan kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu sesungguhnya adalah di saat Anda itu sudah tidak punya keinginan. Karena apa? Keinginan Anda tuh, mohon maaf, ada orang terpenuhi apa yang ia inginkan. Jadi kalau ada orang punya keinginan terpenuhi, itu beda dengan orang yang sudah tidak punya keinginan. Ya, kalau tidak pernah punya keinginan, makanya dia tidak akan
dituntut untuk memenuhi keinginannya. Sehingga apa sih orang yang kaya itu? Orang yang cukup itu apakah sesuatu tercukupi atau dia mengatakan saya tidak butuh? Ya. Kalau mengatakan orang kaya adalah orang yang dicukupi, apakah jaminan orang yang telah dicukupi itu lalu dia tidak butuh lagi? Sementara kalau urusan materi berkembang, kemarin katanya pengen punya sepeda motor. Betul. Setelah punya sepeda motor, angan-angannya pengen punya mobil. Katanya tercukupi. Padahal hakikat kekayaan adalah di saat saya sudah tidak membutuhkannya. Sehingga di saat mendapatkan sesuatu adalah benar-benar sesuatu kelebihan. Allah. Indah yang diajarkan Nabi SAW, indah nafs. Kaya jiwa. Ya. Kaya jiwa. Sehingga di saat dia hanya punya sepeda motor, tidak pernah pusing di saat tidak punya mobil. Ya. Tetapi dia terus bekerja. Tiba-tiba punya mobil, dinikmati betul. Dan bukan karena tamak dia punya mobil lalu menyiksa dirinya untuk mencari mobil, tidak. Dia bekerja menjalani hidup sebagaimana mestinya. Dan rezeki sudah dijatah oleh Allah, lihat. Jadi hakikatnya adalah di saat orang sudah tidak banyak keinginan, maka itu adalah ketenangan batin yang sesungguhnya. Artinya apa? Qanaah, senang, puas dengan apa yang Allah berikan. Itu bukan urusan materi saja. Mensyukuri apa yang Allah berikan. Sehingga orang puas, termasuk urusan yang sangat pribadi, istri, suami. Alangkah sengsaranya jika orang matanya jelalatannya kan melihat yang ada di sana, sementara Al-Quran sudah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada orang yang beriman untuk menutup mata. Kenapa? Itu agar puas hatinya itu, sehingga tidak melihat sesuatu yang lebih. Sehingga arti yang menes dan seterusnya. Maka ini harus difahami bahwa ketenangan batin ini adalah urusan dunia. Adapun urusan amal baik tentu lain cara pandang yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan harta, lihat orang yang ada di bawahmu. Harta itu adalah sifatnya sesuatu yang duniawi. Kekayaan dan seterusnya. Pangkat. Lihat ada orang di bawah kita. Tapi urusan kebaikan hendaknya kita melihat orang di atas kita. Kenapa orang itu bisa sholat lebih banyak dari saya? Karena itu untuk menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat. Lihat, artinya bahwa kebahagiaan adalah di dalam hati. Tidak ada hubungannya dengan materi. Tidak ada hubungan dengan pangkat. Lihat, ada orang menjadi budaknya pangkat. Pangkat, membeli pangkat dengan duit ratusan juta. Ada atau tidak? Banyak. Hanya untuk jadi banyak. Kepala desa saja, kepala lurah. Sampai membuang uang ratusan juta. Dia tidak sadar kalau telah disiksa dia dengan itu semua. Lihat, uang dibuang-buang, dihambur-hamburkan. Kalau dia berbuat baik, orang sedekah lain cerita. Kalau sedekah memang yang diinginkan dari Allah, tidak mendapatkan sesuatu apapun. Lihat, di saat ia membayar tinggi untuk mendapatkan pangkat, maka tidak dapat kecewa atau tidak? Pasti kecewa. Karena dia ingin mendapatkan pangkat, sudah membayar tapi tidak dapat. Tapi lihat kalau orang berbuat bersedekah karena Allah, lihat, tanpa pamrih, lihat, yang dia inginkan adalah balasan dari Allah yang Maha Kuasa. Membayar 500 juta. Atau 500 juta dibayarkan, lihat, dia dengan penuh kelegaan dan senang hati. Karena harapannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, beda, sama-sama mengeluarkan uang. Bagi yang mengeluarkan duit 500 juta untuk mendapatkan pangkat, ini perlu renungan. Jangan pandang, bukan pandangan tamak, bukan pandangan rekusan. Orang punya duit 500 juta lalu dia ingin menjadi lurah atau kulah di Jawa Barat. Dia berjuang, mendapatkan sekalipun. Setelah mendapatkan, lihat, karena apa? Dia mencari pangkat dunia. Lihat, kira-kira ingat tidak dengan 500 juta yang pernah dikeluarkannya? Sangat ingat. Lihat, apa kiprah selanjutnya? Dia ingin mengembalikan uang yang 500 juta tersebut, dan bahkan mungkin dia akan mengejar pangkat lebih tinggi lagi dan tidak ada hentinya. Sudah menjadi, kemudian 1 tahun dia akan menjadi 1 periode menjadi periode berikutnya dan seterusnya. Pengen jadi bupati, menjadi terus sampai kapan? Sampai dia makan tanah. Adakah kepuasan dengan itu semuanya? Baik, sekarang urusannya adalah bukan urusan orang tidak boleh jadi bupati. Bukan orang tidak boleh jadi kewakilan, menjadi apapun tidaknya kita syukuri. Dan itu kebahagiaan. Nah, di dalam rumah kita lah ini, karena kebahagiaan yang sesungguhnya dimulai dari rumah kita.
Tidak ada gunanya kita membangun sebuah negara yang disiplin dengan penuh kesejahteraan, terpenuhi segala kebutuhan. Akan tetapi ternyata seorang istri duduk dengan istrinya sudah tidak nyaman. Seorang suami, seorang anak sudah tidak merasa, seorang bapak sudah capek dengan anaknya karena tidak punya bekti. Atau seorang anak sudah tidak merasa perlu hormat kepada bapaknya. Lihat, apa yang keindahan yang didapat setelah itu? Lihat bagaimana seorang anak mungkin karena tidak pernah dididik makna bekti, dia tidak pernah punya kerinduan untuk bisa berbakti kepada bapaknya. Dia ada kerinduan. Sehingga kalau ada orang berbuat baik bukan berangkat dari kerinduannya, kira-kira enak tidak waktu berbuat baik? Tidak enak, dia terbebani. Bantu orang tuanya ini terbebani karena apa? Dia tidak ada kerinduan untuk berbuat baik. Dan terbebani itu sendiri apakah kebahagiaan? Tidak. Tapi sebaliknya seorang anak yang dasarnya mencintai orang tuanya. Sampai kita kemarin terharu ada seorang buta. Seorang buta yang lagi mijit. Ada seorang buta mijit kami. Kemudian dia bercerita bahwasanya dia menceritakan tentang urusannya dengan orang tuanya. Dia itu penghasilan tidak banyak, akan tapi tatanya selalu dia menyisihkan saya. Saya malu dengan bapak ibu saya. Saya tidak ingin merepotkan karena istri saya barusan keguguran, kemudian saya kurang duit. Kok yang bayari kok bapak ibu saya lagi. Padahal saya itu sudah merepotkan ibu bapak saya mulai kecil, apalagi saya buta. Apakah setelah itu kok saya masih merepotkan bapak ibu saya? Saya terharu terenyuh. Orang buta untuk mencari nafkah susah hanya mengandalkan pijat yang ia kerjakan setiap saat menunggu undangan orang. Akan tapi masih berpikir bagaimana berbuat baik kepada ibunya. Dan ternyata di saat dia mengirim untuk membagi duitnya, itu dengan orang tuanya dengan penuh kesenangan. Bahkan setelah itu sudah tidak mengharap lagi dari ibunya. Di saat dia butuh, istrinya keguguran, sakit, kemudian dibantu oleh bapak ibunya, merasa bahwasanya membebani orang tuanya. Artinya di saat dia bisa memberikan uang, alhamdulillah dia transfer, katanya senangnya luar biasa. Lihat, jadi kebahagiaan membantu orang tua dengan penuh kebahagiaan. Coba kalau anak yang tidak berbakti kepada orang tua, yang tidak punya cinta kepada orang tua, lihat, keinginannya hanya mungkin untuk mengambil sertifikat yang ada di sana, rumah yang ada di sana, atau ingin mendapatkan uang dari bapaknya dan ibunya. Lihat, dari sini sudah tidak indah. Diberi uang pun dia akan melihat kakaknya diberi yang lain, ngiri dan seterusnya. Akan hati rusak kayak begini. Mungkinkah bahagia adik ketemu kakak, bapak ketemu anak? Susah. Bapak sudah tidak rindu lagi ketemu dengan anak karena anak tidak pernah bekti. Kalau ketemu menyakiti, apakah dengan kalimat dan perilakunya? Lihat, biarpun lihat anaknya kaya raya, punya uang triliunan, dan bapaknya juga kaya raya, ternyata semua anaknya kaya raya, istrinya punya perusahaan semuanya. Lihat keindahan apa yang didapatnya di semuanya. Suami istri ketemu bukan dengan sandaria, bukan dengan gurau, bukan dengan kegembiraan, akan tapi lihat bertemu jasad. Dan sungguh sengsara manusia semacam itu. Lihat barangkali yang bertemukan mereka hanya pertemuan urusan dunia saja. Lihat, maka ini adalah gambaran-gambaran bahwasanya dunia tidak menjamin orang berbahagia. Akan tapi ketahuilah hati yang telah tertata, hati yang bisa saling mencintai, hati yang kenal Allah, maka itu yang akan menemukan kebahagiaan di dalam rumah. Sehingga nanti, apakah yang harus kita bangun dalam rumah? Suami istri yang saling mencintai karena Allah. Karena mereka adalah orang yang sama-sama dekat kepada Allah. Tidakkah kedoliman di dalamnya? Bahkan di saat seorang suami menemukan kekurangan pada istri, dia kembalikan kepada Allah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepadaku. Memang istriku punya kekurangan, akan tapi Allah pun beri kelebihan. Seorang istri pun memandang kepada suami demikian. Kemudian seorang bapak ibu melihat anak sebagai amanat. Lihat, tidak akan disia-siakan. Dan seorang anak pun mengerti makna bekti kepada orang tua. Lihat, dari sini kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik, nanti akan kita lanjutkan selanjutnya. Baik, terima kasih subhanallah ya. Mukadimah yang sangat indah sekali, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil sahabatku. Kebahagiaan adalah kuncinya dari hati kita sahabat ya. Jadi kalau mencari kebahagiaan adalah bersumber dari hati kita itu tentunya kenal kita dengan agama, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti apa? Kita masih punya satu sesi lagi sebelum kita buka pertanyaan-pertanyaan ataupun juga interaktif dengan sahabatku ya. Jangan lupa 02313367538 atau via SMS kami di 081321461079. Terima kasih untuk beberapa rekan media partner kami yang sudah merelay siaran kami untuk Radio Kuningan di 104,8 FM. Untuk Radioku Majalengka di 92 di 92,4 FM, kemudian Radioku Bikir Radioku Batam 104,7 FM, Radio Q 94,1 FM Bandung, kemudian Radio
Samara Tulungagung di 96,2 FM, kemudian Radio MBS 107,7 dan di 107,9 FM Blitar. Untuk Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, untuk Radio Al Hijroh 101,1 FM Pontianak, untuk Radio Panwa di 103,8 FM Pohuwatu Gorontalo, dan Radio Madinatus Salam, Radio Streaming Alif Lampung, dan Radio Azam di Kepulauan Riau sana. Baik, kita break sahabat dan akan kembali setelah jeda yang berikut ini. .9 FM Radio Cirebon, inspirasi spirit hati yang dipancar luaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Terima kasih buat Anda yang dari pagi tadi sudah station ya, sudah bergabung dan sudah menyimak di Radio Cirebon. Ya, apa kabar buat Anda semuanya sahabat yang akan memulai aktivitas, mudah-mudahan diberikan keberkahan ya, diawali dengan bismillah dan awali ataupun juga diniatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun aktivitas kita, apapun rutinitas kita, diniatkan untuk, khususnya untuk para ayah nih, subhanallah ya, harus betul-betul matang niatnya dan harus betul-betul ikhlas ya untuk kerjanya, karena insya Allah di sana ada keberkahan dan mudah-mudahan menjadi satu nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan teruskan kembali kajian kita di kesempatan pagi hari ini sahabat, bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya, bagaimana kita menciptakan kebahagiaan yang sesungguhnya ya sahabat. Seperti tadi di awal sudah disinggung, banyak dari kita yang ingin mencari gelar, menumpuk harta dan sebagainya. Itu ternyata kalau kita tidak mengenal kebaikan Rasulullah atau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang semua kumpulkan itu adalah semuanya hanya topeng semata ternyata ya sahabat. Tidak ada kepuasan di dalam hati kita, tidak ada kesyukuran di dalam hati kita. Nah, kita akan masih punya satu sesi lagi, akan mendengarkan lagi penjelasan dari guru kita bagaimana kiat-kiat kita menghadirkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam rumah kita khususnya ya sahabat. Baik, tafadhol Bu ya. Baik. Kebahagiaan tadi kami sampaikan bahwa dari dalam lubuk hati kita, di saat kita indah dengan istri, dengan orang tua, urusan kita dengannya tulus. Yang makna tulus adalah kita kalau melakukan kebaikan ada dasar karena kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku berbuat baik karena agar diperlakukan baik oleh istriku, bukan. Jadi kalau Anda sebagai seorang suami, jika berbuat baik kepada istri, bukan semata-mata karena ingin diperlakukan baik oleh istri. Dan saat kita tidak mencubit istri, bukan seperti yang selama ini kita dengar, bahasanya kalau kamu merasa sakit dicubit, maka jangan mencubit. Bukan karena itu. Akan tapi saya menghindari mencubit karena apa? Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dendam sendiri mengajari orang untuk mencubit, bahkan bukan mencubit, membunuh. Karena kekotoran hati. Dan jika kita tidak membunuh, bukan karena bukan semata-mata karena saya tidak ingin dibunuh, sebab ada orang ternyata dalam hidupnya pengen mati. Dalam mati syahid berang kan? Ya. Jadi ternyata nyawa tidak ada ukurannya bagi kebahagiaan. Betul Bu ya. Sehingga begitu sebaliknya kejahatan pun bisa lebih parah lagi. Sehingga kalau kita ingin menghindar dari kemaksiatan juga semata-mata karena Allah, kalau melakukan kebaikan juga karena Allah. Kalau bagaimana memahamkan anak kita karena Allah itu sendiri. Sehingga anak kita itu berbuat baik kepada kita bukan karena mengharap warisan. Dan juga seorang tua di saat mendidik anaknya bukan karena ingin menumpang di masa tuanya. Lihat sengsara, orang tua itu tersiksa di saat seorang tua merawat anak hanya ingin numpang di masa tuanya. Lihat, di saat anak melakukan kesalahan pun dia susah untuk berani mengingatkannya karena khawatir di saat aku marah saat ini, nanti anakku, giliran aku tua, anakku akan marah kepadaku. Lalu kapan akan menegakkan kebenaran dalam rumah? Dan jika kebenaran tidak tegak dalam rumah, yang ada kemaksiatan. Dan kemaksiatan akan membawa kesusahan dalam hidupnya seorang hamba. Baik, nah ini
Jadi yang harus kita cari adalah bagaimana kita kenalkan anak kita kepada Allah. Sehingga cintai dibangun karena Allah. Suami istri dibangun karena Allah. Dan dari sini kalau orang sudah takut kepada Allah, lihat, kebaikan yang dibangun bukan semata-mata urusan dengan keluarga. Ya. Dengan tetangga. Dengan pembantu di rumah kita. Lihat, dengan masyarakat yang bersama kita. Dengan orang yang belanja bersama kita. Kalau kita seorang pemilik toko, lihat. Ternyata ini yang perlu dibangun. Ada orang membangun rumah tangga dengan memberi fasilitas. Selalu mencari kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Sehingga bagaimana anaknya bisa tertawa terus, kebutuhannya tercukupi, suami istri senang-senang. Akan tapi ternyata hatinya bukan kenal Allah. Sehingga uang yang dikumpulkan di rumah sendiri mengambil dari hasil mencuri, atau berbohong, atau merampok, atau korupsi dan seterusnya. Lihat, apakah benar kebahagiaan didapat dengan menyenangkan keluarga atau merugikan orang lain? Nggak masuk akal. Sehingga berangkat dari kebahagiaan yang hakiki yang kita raih di dalam rumah, maka akan menghadirkan kebahagiaan di masyarakat luas. Sehingga orang yang mengerti halal haram, takut kepada Allah, aku tidak mungkin memberi makanan istriku dari yang haram atau anakku dari yang haram. Lihat, di saat bekerja dia tidak merugikan orang lain. Di saat dia menjadi kuli pun, lihat, dia ngerti jam kerja. Lihat, bosnya pun ternyata tidak dirugikan oleh dia. Dan dia tuh mendapatkan rezeki yang halal. Adapun masalah urusan atasan bawahan itu adalah urusan di dunia. Bisa saja di akhirat bawahan lebih mulia dari atasan. Lihat, begitu juga orang punya perasaan besar. Kalau urusan yang termaterialis, hanya untuk kesenangan diri dan keluarganya saja, maka itu pun dia menemukan kesenangan dalam keluarga. Tidak tahu kesenangannya apa. Dengan keluarganya tidak baik, pelit, juga kadang selingkuh, kadang melakukan zina, kadang ini. Kekayaannya melimpah ruah. Lihat, apa yang dicari di balik itu semuanya? Kesenangan, syahwat. Sesaat. Apakah syahwat itu menyenangkan secara sesungguhnya? Tidak, Bu. Tidak. Orang menjadi budak syahwat. Ketahuilah bahwa harus yang kita cari ini jelas, yaitu ketentraman batin hati kita yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bangun. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya di sini. Sehingga salah satu poin yang selalu kita hadirkan untuk anak-anak kita yang baru menikah adalah jadikan pernikahanmu adalah sarana untuk tolong-menolong mendekatkan diri kepada Allah. Jika pasanganmu dekat kepada Allah, maka ketahuilah yang ada padamu adalah kepercayaan. Kalau orang sudah punya kepercayaan, maka sebetulnya kepercayaan itulah yang menyuburkan cinta yang ada di dalam hatimu. Sehingga keindahan. Sehingga tidak pernah mencuri, macam-macam. Ada orang hidupnya hanya curiga saja. Karena apa? Memang pantas dicurigai pasangannya karena tidak kenal Allah. Suka melakukan maksiatan, durhaka kepada Allah. Sehingga kecurigaan itu sendiri menyiksa. Mau tidur tidak enak, dengar suara HP tidak enak, telepon tidak diangkat tidak enak, ngelihat macam-macam. Di SMS, semuanya jadi tidak enak. Karena apa? Tersiksa, Bu, ya? Tersiksa karena hatinya tidak punya kepercayaan kepada pasangannya. Karena apa? Memang pasangannya orang yang tidak bisa dipercaya. Akan tapi kalau subhanallah, istrinya adalah seorang yang salehah. Lihat, dia keluar dengan tenang. Meninggalkan rumah untuk bekerja dengan tenang. Karena apa? Istrinya orang yang takut kepada Allah. Tidak akan masukkan laki-laki ke rumah. Tidak akan telepon yang tidak-tidak. Tidak akan. Karena apa? Istrinya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dia tentram, keluar kerja dengan penuh ketenangan. Bahkan lihat, penuh ketenangan. Di saat pergi pun penuh kerinduan. Di saat pulang pun harapannya adalah ingin segera ketemu istri. Tapi lihat, kalau sudah ada amarah, emosi dan seterusnya, lihat, mulai dari kecurigaan kepada istri. Curiga karena istri dia memang pantas dicurigai karena bukan orang yang baik. Di saat bekerja pun sudah tidak tenang. Pulang pun bukan nyaman dia. Bahkan mungkin digoda oleh syaitan untuk melakukan sesuatu yang sama dengan dugaannya. Padahal belum tentu wanita tersebut melakukan sesuatu yang diduga. Tapi karena dugaannya sudah kotor, dia pun akhirnya masuk ke kotoran. Lihat. Dan berprasangka buruk itu sendiri kan bukan sesuatu yang mulia. Jadi intinya bahwasanya, wahai para perindu kebahagiaan rumah tangga, maka pertama dan paling utama adalah bagaimana rumah kita, tangga kita ini kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya tidak ada cinta sekalipun, lihat. Seandainya tidak ada cinta dalam sebuah rumah tangga, seorang suami tidak mencintai istrinya, kalau seorang suami tersebut takut kepada Allah, niscaya dia tidak akan zalim kepada istrinya. Bahkan mungkin tidak pernah ngomong kalau dia tidak cinta sepanjang hidupnya. Akan tapi dia menjalani hidup. Karena apapun bentuknya, dia adalah istriku yang harus aku ayomi, harus aku ini. Karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dia tidak mencintai secara syahwani, akan tapi dia ngerti bahasanya dia adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah yang harus aku muliakan karena aku menikahinya. Sehingga apalagi dia adalah anak, ada ibu daripada anak-anakku, atau dia suami daripada anak-anakku, mustahil dia berbuat kasar. Sehingga dikatakan nikahkanlah
anak perempuanmu adalah dengan seorang yang soleh. Jika ia mencintainya, maka ia akan bisa memuliakannya, dan jika ia tidak mencintainya, ia tidak akan zalim kepadanya. Lihat. Dan ketahuilah, jika seorang suami biarpun tidak mencintai istrinya tapi tidak zalim, nyaman tidak bagi seorang istri? Nyaman. Kenapa? Dia tidak tahu kalau istrinya, suaminya tidak mencintainya. Akan tapi apa? Yang jelas suaminya tidak zalim, ada pengabdian, ada kebutuhan di. Dan hakikat keindahan itu apakah di saat kita dicintai atau mencintai? Coba. Di saat kita mencintai, Bu ya. Di saat kita mencintai, bukan di saat kita dicintai. Di saat kita mencintai, maka kita nyaman duduk dengan siapapun. Akan tapi lihat, sehingga dikatakan suatu ketika dalam penyair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menandungkan syair, wa aktsarun nasu fi nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang pada berkata bahwasanya kalau mencintai wanita itu adalah bencana. Dijawab, laisa hubbun nisa'i jahda walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala. Bencana itu bukan mencintai wanita. Suami istri mencintai, bukan. Akan tapi yang menjadi bencana dalam hidup adalah di saat kita duduk dengan orang yang tidak kita cintai. Lihat teman yang tidak kita cintai, lihat kita duduk saja udah keringetan dia. Lihat mobilnya sudah panas, lihat rumahnya sudah enak. Nah, sehingga yang akan aku pedulikan saat ini? Bagaimana aku mencintai istriku? Kalau saya seorang suami, kalau ada seorang istri, bagaimana aku mencintai suamiku? Jadi aku harus selalu memupuk cinta ini. Agar apa? Semakin besar pengabdianku, semakin mudah pengorbananku, semakin tambah aku menghadapinya, semakin syukur aku mendapatkannya. Ini kan yang harus dihadirkan. Apakah pasanganku mencintai atau tidak, itu urusan di hatinya, saya tidak tahu. Dan saya tidak peduli itu. Aku tidak peduli apakah dia mencintaiku atau tidak. Yang penting aku mencintainya, selesai. Sehingga pengabdianku mudah. Nah ini, makna ini. Ada orang, pernah tidak mendengar yang kisah orang yang dicintai tapi dia marah-marah karena dia tidak cinta. Bagaimana memukul suaminya. Ada seorang wanita, subhanallah, suaminya sangat mencintainya, sangat menghargainya, cuman karena wanita tersebut nasibnya harus jelek, sehingga dia marah karena dia tidak ngerti kaidah. Ia harus mencintai. Ia harus dicintai menurutnya. Sementara dia sudah dicintai, tidak bertemu. Dia sudah dicintai oleh suaminya, cuma dia tidak mengerti, dipikir cinta yang dimaksud itu adalah kalau sudah sementara dirinya, kenapa dia menjadi tidak indah hidupnya? Karena dia sendiri tidak punya cinta. Padahal suami sudah mencintai. Suami sudah mencintai, sangat mencintai bahkan. Dan ada kan orang semacam ini, lihat, suami yang mencintai atau istri mencintai, tapi suami tersebut melakukan kezaliman karena tidak ada cinta di dalam hatinya. Nah, bedanya ahli iman dan ahli yang tidak iman, di saat tidak mencintai, kalau ahli iman tidak akan berbuat zalim. Bahkan bisa berperan sebagai orang yang sangat mencintai. Coba Anda seorang istri, punya suami yang sangat perhatian kepada Anda. Anda pergi diperhatikan, pulang membawa hadiah. Apa dugaan Anda sebagai seorang istri? Suamimu sangat mencintaimu. Padahal belum tentu. Akan tapi bukan urusanmu menanyakan cinta itu. Akan tapi yang penting hatimu senang. Maknanya apa? Yang akan kami hadirkan bahasanya, bagaimana kita itu menambahkan kecintaan kepada pasangan. Jadi suami berbuat baik kepada Anda adalah tanda cinta, seperti itu. Akan tapi bisa saja karena kesolehannya, tapi dia tidak akan berbuat maksiat di luar sana. Tapi dia berbuat baik karena tanggung jawabku. Ini adalah istriku, tanggung jawabku. Tapi jangan berkata setelah itu berarti suamiku baik kepadaku, bukan berarti mencintaiku. Lah ini Anda salah lagi bahwasanya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di saat Anda punya cinta. Sudahlah, cukup. Anda mencintai anak, melihat anak senang atau tidak? Senang. Ada mencintai suami, senang atau tidak? Dengar kabar suami, senang. Sudah terlepas. Makanya maknanya apa? Setiap saat kita harus memupuk cinta kita karena Allah. Setiap saat kita harus memupuk cinta kita karena Allah. Dan cinta tidak bisa dipaksa. Makanya kalau kita memaksa orang lain untuk mencintai kita, apa sih alasan? Lahir tidak bisa, uang tidak. Hati mencintai tidak bisa dibeli dengan uang. Kita menemukan dalam kisah-kisah seorang wanita yang dinikahi orang kaya sekalipun ternyata tidak mencintainya, sehingga tidak mau. Karena dia tidak mencari uang, karena cinta tidak ada hubungannya dengan materi, tidak bisa dibelikan uang. Lah kecuali syahwat. Seorang wanita menikah dengan seorang karena kekayaannya, syahwat, bukan karena cinta. Sehingga dia pun paling kalau seandainya tidak mau dicerai bukan karena
karena mencintainya, hanya karena tidak takut tidak mendapatkan nafkah untuk menyambung hidupnya dan seterusnya. Baik, di sinilah maka yang perlu kita bangun. Bagaimana? Apa urusan? Bagaimana hatimu dengan istrimu? Bagaimana hatimu dengan suamimu? Jangan bertanya tentang hatinya denganmu. Sehingga pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah ilmu membersihkan hati. Hati siapa? Hatiku. Kalau sudah hatiku bersih, nah ini kan aku bersihkan hatiku agar aku tidak mendengki, aku tidak mendendam, agar aku punya cinta. Lihat, kalau sudah orang punya hati kayak begitu, lihat enak atau tidak? Dengan siapapun lihat. Coba hati yang baik, kedatangan seseorang di rumahnya, karena memang dia hatinya yang baik dan cinta kepada tamu. Dia bisa menyambut dan memberikan makan kepadanya, dihormati, dibuatkan air minum dan sebagainya. Ada enggak orang semacam itu? Ada orang yang ramah, ya. Kita menemukan orang ramah, kalau ketemu dengan orang supel, Masya Allah, cekatan, ringan tangan dan sebagainya. Lihat, dia memang punya jiwa baik. Karena hatinya tidak ada dengki kepadanya. Apakah setiap orang yang nyapa itu lalu mencintai makna cinta? Coba. Ada orang supel. Kalau ketemu orang adalah ramah, menyapa dengan kelembutan, menebar senyum, wajah ceria, bahkan mungkin ringan tangan, dan seterusnya. Apakah pasti mencintai? Belum tentu. Belum tentu. Hanya mengenal. Cuma karena sifatnya baik. Sehingga kalau ada orang senang. Sehingga ada orang Arab, kebiasaan Arabnya banyak orang punya jiwa sahok. Saya itu dermawan. Sehingga kalau kedatangan tamu, ini tradisi Arab, dan sampai hari ini pun masih ada di Arab-Arab Badui, khususnya Arab-Arab yang. Jadi kalau kedatangan tamu, kenal atau tidak kenal, kalau sudah tamu itu cebelehkan kambing dan sebagainya. Dan dia memuliakan dengan senang. Apakah karena cinta? Tidak, tapi karena hatinya tidak kotor, hatinya bersih, lapang, tidak punya kebencian kepadanya, tidak punya kedengkian. Nah, ini adalah muqaddimah. Baru setelah itu mudah untuk mencintai. Tapi kalau sudah hatinya dengki, lihat, dengan adik datang pun ngedumel, lihat. Dengan ipar datang pun panas, takut kulkasnya habis isinya. Macam-macam, lihat. Ketemu orang lihat mobilnya karena dengki, lihat mobilnya pun panas, lihat rumahnya panas. Sehingga yang perlu kita bangun yang sesungguhnya adalah bagaimana hati. Ajari anak-anak kita untuk tidak ngedengki kepada seseorang. Ajari anak-anak kita untuk bisa mencintai karena Allah. Ajari anak kita untuk sabar. Ajari anak kita untuk bisa berkorban. Biasa untuk berkorban. Bahkan kita latih anakku. Lihat, biasakan sisihkan. Kalau kamu dapatkan uang saku dari Abah 10.000, sisihkan 1.000 untuk sedekah. Dan sedekah maknanya apa? Engkau menolong orang lain. Dan Allah cinta kepadamu. Sehingga anak itu selalu bisa berbuat baik. Sehingga suatu ketika bisa menjadi orang kaya, punya duit 1 miliar, mudah baginya untuk bersedekah 100 juta. Karena apa? Untuk kebaikan. Tertanam makna ini. Terus, bukan itu saja. Siapa yang baik itu adalah orang tua. Kita menemukan tradisi orang tua yang mendidik anaknya untuk hormat kepada orang tua. Di kampung zaman dulu tuh ya. Bahkan kita ngomong bahasa kasar pun dimarahi oleh ibu kita. Tapi sekarang pendidikan sudah hilang. Ngomong sama orang tua kadang-kadang bahasa kasar dan seterusnya. Adab tidak ada. Ya. Sehingga anak itu tidak menarik bagi orang lain. Dan jika anak kita akhlaknya tidak baik, tidak hati mencintai, tidak sabar di saat disakiti, tidak tabah dan seterusnya, maka dia akan membuat banyak reaksi. Di saat diperlakukan tidak baik, dia banyak reaksi. Dan reaksi sendiri menjadikan tidak baik, maka tidak tentram dunia ini. Maka perlu kita bangun, dan paling penting adalah bagaimana hati kita. Sehingga hati yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadikan hubungan kita dengan sesama adalah indah, tidak menggunjing, tidak mengolok, tidak menfitnah, dan seterusnya. Baik, subhanallah ya sahabat. Jadi subhanallah indah sekali ya sahabat, kalau kita mempunyai hati yang lapang dada, ataupun juga kita hati kita ataupun juga kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita dengan manusia itu pasti baik ya sahabatku. Ya, terima kasih buat Anda sahabat. Kita break dulu, dan nanti kita akan buka setelah jeda berikut ini, kita akan buka interaktif bersama sahabatku di line telepon, SMS Center, dan juga di Facebook Radioku Cirebon. Sahabat, kita break, akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Sembilan 9,9 FM Radio Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Tempat sahabat pukul 6:32 di studio Radio Cirebon. Apa kabar buat Anda semuanya yang baru stay tune di 9,9 FM? Kita ada di program Rumahku Surgaku live ya.
bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya sahabat. Ya, saatnya kita buka sesi tanya jawab interaktif dengan sahabatku ya. Khususnya ini pertanyaannya adalah kita persilakan seputaran rumah tangga ataupun juga cara membentuk kebahagiaan yang sejati di dalam rumah tangga kita ya sahabat, seperti apa. Dan sudah ada yang bergabung di line telepon kami 0231 336 7538. Kita buka line telepon pertama ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sholawat ya. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Fia di Sumber. Ibu Fia di Sumber. Baik, silakan langsung bersama Bu ya, Ibu. Iya, assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang tadi minta peluasan makna dari dosa Bu ya. Ini soalnya kan dari bacaan gitu saya baca itu dosa itu ada yang tersirat di dadamu dan engkau tidak senang manusia mengetahui. Jadi ada kemiripan sama malu atau takut gitu enggak Bu ya gitu. Sama dengan apa? Keluasan dosa itu. Ya ada kemiripan dengan malu atau takut kan kadang-kadang kemiripan dengan malu. Baik. Gitu aja Ibu Fia. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Ibu Fia. Kemudian kita buka satu penelpon lagi ya. 0231 336 7538. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatnya. Allahumma sholli ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasallam. Baik Bapak, mohon maaf volume radionya mohon dikecilkan supaya tidak feedback ke sini. Ya, halo. Baik, halo, dengan Bapak siapa di mana? Ibnu Abbas, Majalengka sana ya. Baik, silakan langsung bersama Buya Ibnu Abbas, Bapak Ibnu Abbas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suami istri Buya. Karena suaminya bersikeras selalu bisnis MMM Indonesia itu yang ada dalam internet, sementara istrinya bersikeras bahwa itu katanya haram, seperti judi, sehingga minta cerai istrinya. Bisnis apa tadi? MLM Bu ya. MMM Indonesia ada yang ada di internet itu. Misalnya transfer 3 juta, jarak janing itu dapat 15%, jadi 3 juta sekian gitu, 15% dari 3 juta, dan bisa diambil. Terus begitu terus. Nah kemudian istrinya tetap minta cerai, suaminya tetap bersikeras ingin seperti itu, main M3 itu. Lalu istrinya menggugat cerai dan berhasil cerai. Sementara suami istri tersebut punya perusahaan besar bersama, sehingga harta kekayaan itu dikuasai oleh suami, sementara istrinya tidak dapat. Apakah itu ada hak bagi istri untuk menuntut semacam gonoginya kalau memang itu kan dia hasil usaha bersama, seperti misalnya punya tanah, apa bisa bagi dua atau bagaimana? Kemudian bagaimana syariat mengenai MM Indonesia yang ada di internet itu? Apakah bisnis seperti itu dihalalkan oleh syariat itu ya? Baik. Terima kasih Bu. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan 2 penelpon dulu ya untuk kesempatan sesi kali ini. Baik, yang pertama ada Ibu Pia di Sumber, Bu ya. Makna dari dosa apakah yang tersirat di dalam tadi kemiripan dengan rasa takut atau malu, Bu ya. Ini makna dosa yang sebenarnya seperti apa, Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Malu yang dikatakan al-haya'u minal iman itu malu karena dosa yang telah ia lakukan. Bukan malu pakai baju sederhana, bukan. Tapi malu melakukan dosa. Ada orang yang malu, tapi malunya bukan malu ini, bukan malu yang diinginkan oleh Allah, tapi malunya orang sombong.
Malu pakai namanya gengsi. Cuman bahasanya pakai malu. Padahal itu sombong maksudnya. Masa saya pakai baju begituan? Malu dong. Ya. Anak dedek masa pakai begituan? Malu dong. Lah, itu kan jadi anak sombong. Tapi malu itu sayang, kalau melakukan dosa malu dong, Allah akan lihat kita. Allah akan murka kepada kita. Nah, ini jadi kalimat Indonesia mah kadang-kadang memang begitu maknanya jadi berubah. Iya. Nah, jadi malu itu adalah malu melakukan keharaman, maksudnya dia sabdakan Nabi al-haya'u minal iman. Sampai dikatakan kalau kulluna nastahi, kita semua malu ya Rasulullah. Nabi mengatakan bukan itu, yang maksudnya malu adalah orang yang menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, maksudnya mata dan mulut, dan menjaga perut dan apa yang ada di sekitarnya. Itu adalah malu, artinya menjaga dari yang haram. Baik. Adapun yang ditanyakan oleh Ibu, baru setelah orang merasakan adanya dosa baru muncul malu itu yang sesungguhnya, yang syar'i. Jadi melihat apa namanya di dalam diri seorang tersebut, kalau sudah ada rasa berdosa, kemudian malu, sehingga dikatakan dosa itu adalah memang tersembunyi di dalam hati. Cuman kalau seandainya diketahui oleh orang, dia bakal malu, bakal tidak senang diketahui oleh orang. Coba kalau dia menyadari itu dosa, yang menjadi masalah itu apa? Orang tidak sadar kalau itu dosa. Karena pada lingkungannya orang sudah seperti itu lihat. Di kalangan pezina dia tidak mau lagi berbicara tentang zina. Tapi di kalangan orang soleh, orang baik, orang bakal tidak mau dia. Jadi pada dasarnya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu, kalau kita bertanya kepada hati kecil, dia mengingkari. Dia mengingkari. Pezina, pemabuk, dia tidak ingin kalau dia diketahui kalau dia pezina. Betul. Ya, di kalangan orang yang baik, orang yang soleh, kecuali di kalangan orang yang serupa. Maka Nabi pernah mengatakan istafti qalbak wa in aftok. Kalau kamu masih bandel, gak benar, tanyakan hati kecilmu. Coba yang katanya suka berzina, tanyakan hati kecilnya. Bagaimana seandainya dia punya anak jago zina, terima atau tidak? Tidak terima. Biarpun dia berzina, pelacur kelas tinggi pun, ternyata dia hati kecilnya tidak menginginkan anaknya menjadi petualang dalam seks. Perampok kelas tinggi pun dia tidak menginginkan anaknya jadi perampok. Jadi hati kecil. Ya itulah maksudnya apa? Kalau orang menyadari itu dosa, di dalam hatinya dia sadar itu dosa, jadi dia akan tutup, tidak ingin dilihat oleh manusia. Dan kalau sudah tidak ingin dilihat oleh manusia, sementara dia punya iman, sangat tidak ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya yang dikatakan dosa yang sesungguhnya itu adalah yang disadari oleh seorang hamba yang ada di dalam, yang dirasakan oleh hatinya. Bukan sekedar kalimat terucap, orang malu melakukan dosa tapi hatinya tidak pernah menyesal. Jadi kalau sudah hati itu menyesal, maka tidak senang. Tidak senang. Sekarang ada orang bilang, ada orang bercerita tentang perzinaannya nggak malu. Berarti kan dia tidak pernah menyesal. Nah kalau tidak pernah menyesal berarti tidak tobat dia. Tapi kalau sudah pernah menyesal, dia malu, dia ingat dosanya itu akan ditutup oleh Allah SWT. Sehingga kalau orang itu betul-betul tobat kepada Allah, maka dengan dosa yang ia lakukan, dia akan menyesal dan malu jika dilihat oleh orang. Nah itu malu jika dilihat oleh orang. Tidak ingin bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan, kullu ummati mu'afa, semua umatku itu aman-aman saja ilal mujahirun, kecuali mereka yang terang-terangan dalam riwayat berzina. Bagaimana orang terang-terangan dalam zina? Umatku akan aman-aman asalkan mereka tidak terang-terangan dalam zina. Apa terangan dalam zina? Terang-terangan dalam zina adalah orang yang berzina di malam hari, siang harinya cerita kepada orang lain. Berarti dia tidak merasakan itu sebuah kehinaan. Nah kalau tidak merasakan sebuah kehinaan, dia tidak menyesal. Dan jika tidak menyesal, maka dia tidak akan tobat. Jadi aslinya kalau orang beriman, orang benar, akan merasakan dosa adalah sebagai beban, takut hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah akan dirasakan oleh hatinya, sehingga malu, tidak ingin diceritakan ke orang, harus ditutup dan ditutup. Karena apa? Dia malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Dan malu kepada manusia penting. Yang tidak malu kepada manusia tidak bakal malu kepada Allah. Jadi tidak malu dengan manusia, dengan ini khawatir. Yang tidak malu kepada Allah juga sangat tidak malu kepada manusia. Kenapa? Yang tidak malu dengan manusia maknanya dalam dosa-dosa. Karena Allah sendiri mengajari untuk menutup aib. Memang pada dasarnya kalau orang sudah malu kepada Allah, ingat, dengan manusia bakal benar dan baik. Cuma urusan dosa, lihat. Nah kalau sudah orang sering cerita tentang perzinahan dengan orang lain, itu takut tidak kepada Allah dia? Tidak takut, tidak malu.
Itu cerita aku, wah kemarin aku begini, dengan bangganya, lihat. Bercerita dengan orang tengah berzinaannya, lihat. Dia pasti tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita punya hati yang malu, kalau dilihat orang dosa itu malu, ini adalah muqaddimah. Kita akan selamat. Tentunya harus kita tingkatkan malu kita bukan hanya karena dipandang manusia, tapi malu kepada Allah. Tapi Allah mengajarkan agar kita menutup dosa kita. Baik, subhanallah. Mudah-mudahan bisa terjawab ya untuk Ibu Pia di Sumber. Kemudian berikutnya ke Bapak Ibnu Abbas yang dari Majalengka sana. Suami istri yang suaminya ini berbisnis MMM, ini seperti apa ya? Kita juga baru mendengar. Dan sang istri ini menolak dan akhirnya minta bercerai. Dan kemudian seperti apa? Dan tadi juga MMM dalam pandangan Islam itu seperti apa? Buya, silakan Buya. Baik, seorang istri jika menemukan suaminya melakukan dosa besar, dosa besar seperti misalnya berzina, mabuk, urusan dengan riba, karena semuanya itu adalah urusan riba akan dimakan oleh sang istri. Kemudian sang istri mengingatkan dengan cara yang baik. Setelah mengingatkan dengan cara yang baik, nah kok ternyata suami masih tidak mau, maka diperkenankan bagi seorang istri untuk minta cerai. Karena apa? Karena dia tidak ingin yang haram. Karena urusan syariat, urusan dosa besar. Jadi di antara sebab diperkenankannya seorang istri minta cerai adalah di saat suaminya melakukan dosa besar. Adapun yang ditanyakan tentang bisnis yang cuman gambarannya tadi, kalau kita mau nitipkan uang 3 juta kemudian kita mendapatkan tambahan persenan daripada uangnya, maka itu adalah bentuk riba, kecuali persenan daripada labanya. Kalau itu adalah urusan riba, ya seorang istri yang sudah mengingatkan, karena seorang istri yang warak tidak ingin anak-anak dikasih makanan yang haram, maka tidak salah kalau dia minta cerai, tapi tidak langsung serta-merta. Akan tapi harus ada pendidikan dulu kepada suami, diingatkan dulu, dibimbing dan seterusnya. Kalau ternyata dibimbing pun masih seperti itu, maka ketahuilah seorang istri maka boleh minta cerai. Nah ini, seorang istri minta cerai dengan alasan suaminya melakukan dosa gede. Adapun masalah MMM, tentunya ini harus ada definisi yang jelas ya. Saya pikir kalau MLM kan cara berbisnis yang kemarin sudah kita jelaskan. MMM itu apa kira-kira? Seperti ada beberapa dijelaskan. Jika digambarkan MMM adalah kalau kita menitipkan uang, membayar sesuatu kepada pihak tertentu, kemudian dijanjikan untuk dibayar. Itu sebenarnya gini loh. Yang pertama harus difahami orang jika ingin melakukan satu usaha yang dengan cara yang benar pun, artinya pembagian hasilnya yang benar sekalipun, sebelum kita bicara MMM. Jika seseorang berusaha dengan cara yang benar, misalnya apa? Untungnya, bagi dari keuntungan, itu pun ternyata tidak serta-merta kita ikuti. Yang harus kita tanyakan setelah itu adalah, usaha di bidang apakah? Usaha di bidang apakah saudara kita yang kita titipi modal tersebut? Kalau ternyata usahanya adalah bukan sesuatu yang syar'i, misalnya apa? Bagi untungnya benar. Jadi kalau kita nanamkan modal, nanti dari untung kita bagi. Sudah kerjasama. Misalnya kita bekerja sama. Anda mendengar dan kami. Anda berdua, saya sendiri. Berarti kita bertiga. Kita bertiga ingin berbisnis. Saya tanamkan modal 100 dan Anda 100. Berarti 300 juta. Untuk berbisnis. Nanti baginya adalah dari keuntungan. Jadi setiap keuntungan saya dapat sepertiga, Anda 2/3. Karena Anda berdua. Jadi sepertiga. Ini sah pembagiannya. Cuman yang perlu ditanyakan, ini bisnis apa? Nah, ini dia Bu ya. Jadi bisnis apa? Nah, kalau bisnisnya ada bentuk seperti itu, kita minta uang dari ini, jelas bisnis riba. Dalam bentuk apapun, tidak jelas. Tidak jelas saja kita tidak boleh ikut-ikutan. Apalagi jelas nanti ada cara pengembalian yang tidak dibenarkan. Maka kalau yang demikian itu, maka hukumnya adalah haram. Karena apa? Kita mengikuti sesuatu yang jelas ada haramnya. Biarpun cara pembagian ada benar. Yaitu tadi, misalnya jual belinya adalah di khamar, jual beli minuman keras. Maka yang demikian itu biarpun
biarpun cara pembagiannya adalah benar, ya, maka dia telah melakukan satu keharaman. Ada masalah MMM, kita akan harus definisikan secara khusus nanti insyaallah ada waktu, karena hanya tadi gambarannya dia memberikan modal, memberikan uang, kemudian dia mendapatkan apa? Mendapatkan diberi keuntungan 15%. Maka bagaimana dipastikan 15%? Belum lagi bahwasanya kalau kita urusan dengan dunia internet, hati-hati. Sudah banyak contohnya. Alangkah banyaknya orang yang dibohongi. Ada orang yang dibohongi. Jadi ada banyak orang yang dibohongi dalam urusan-urusan semacam ini. Jangan sampai kita masuk, ada ratusan juta bahkan dibohongi. Karena tamaknya. Baik, itu saja. Baik, subhanallah, ya mudah-mudahan bisa menjawab untuk Bapak Ibnu Abbas. Baik, kita ke SMS yang sudah banyak sekali bergabung. Ini untuk line telepon kita pending dulu ya. Kita berbagi di line SMS yang sudah bergabung. Ada yang punya 3133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Buya, saya mau bertanya. Ini terjadi di daerah saya, Buya. Bila suami istri telah bercerai dan sudah disahkan oleh mahkamah, nah kemudian suatu saat suami istri itu pengen rujuk lagi, Buya, atau hidup bersama lagi. Nah, bolehkah? Nah, ada syaratnya enggak? Nah, terima kasih, ada hamba Allah di Cirebon, Buya. Baik. Karena tadi masalah MMM ini harus dibahas secara khusus, maka kami tadi tidak menjawab masalah MMM, atau menjawab cerita dari bapak yang bertanya apa saja, memberikan orang uang, kemudian diberi 15% dari uang tersebut, maka itu jelas riba. Adapun MMM seperti apa, itu harus dijelaskan secara rinci. Kita tidak baca masalah MMM. Bisa saja MMM nanti syar'i, kita tidak tahu seperti apa. Tapi cara pembagian rizki semacam itu yang tidak diperkenankan. Baik. Kemudian ya, ini ke SMS Bu yang sudah bergabung. Ada hamba Allah nih, Bu ya. Buya, saya mau bertanya, ini terjadi di daerah saya bila suami istri telah bercerai dan sudah disahkan oleh mahkamah, Buya. Nah, kemudian suatu saat suami istri itu pengen rujuk lagi atau hidup bersama. Bolehkah dan ada syaratnya enggak? Terima kasih, hamba Allah, Buya. Perceraian yang sudah disahkan oleh mahkamah ataupun perceraian yang belum disahkan oleh mahkamah, asalkan perceraian itu adalah sah perceraian, kalimatnya jelas, maka itu adalah perceraian. Kalau ingin kembali adalah jika perceraian itu masih cerai 1 atau 2, dilihat. Kalau masih cerai 1 atau 2 dan belum selesai masa iddahnya seorang istri, misalnya masih masa penantian iddahnya seorang istri adalah belum melewati 3 kali suci. Kalau hamil sebelum melahirkan. Kalau orang yang sudah tidak bisa haid, maka itu adalah 3 bulan. Jadi kalau seorang wanita sudah dicerai, kok baru dicerai sebelum masa iddahnya berakhir, maka bagi seorang suami bisa saja merujuk dengan kalimat saja. Aku rujuk kamu atau aku kembali. Kita kembali nikah, tanpa harus ada saksi, tanpa harus ada apapun, langsung. Kalau masa iddah, masa penantian, gak pakai syarat macam-macam, cukup seorang suami mengatakan aku kembalikan, aku rujuk kembali. Maksudnya yuk kita balikan, dengan bahasa apapun itu sah. Baik. Jika sudah berlalu masa iddah, sudah selesai masa 3 kali suci, jadi seorang wanita dicerai dalam keadaan suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci yang ketiga, maka sudah berakhir masa penantiannya. Nah, kalau sudah berakhir masa penantiannya, maka kalau mau menikah lagi harus seperti nikah pengantin baru, dengan 2 saksi dan dengan adanya wali. Baik. Ini kalau nikah 1 dan 2 sudah berakhir masa iddahnya. Cuman jika yang ini yang ketiga, jadi ada 3 ya. Pertama adalah orang yang mau kembali di saat masa iddah, talak 1 dan 2. Ini adalah nggak usah pakai syarat, cukup kembali saja. Yang kedua adalah orang yang mau kembali di saat selesai masa iddahnya, tolak 1 dan 2. Maka saat itu dia dengan saksi lengkap, 2 saksi dan wali. Tapi ini yang ketiga, jika orang habis dicerai 3, maka tidak ada rujuk kembali. Tidak ada rujuk kembali, baik di masa iddah atau selesai masa iddah, tidak ada rujuk kembali karena tolaknya sudah talak 3. Kecuali dia harus dengan membebaskan seorang istri
harus apa? Kecuali seorang istri tersebut sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki. Ada namanya muhallil. Jadi sang istri harus selesai masa iddah dari suami pertama yang mencerai. Kemudian istri tersebut menikah dengan seorang laki-laki sampai melakukan hubungan suami istri. Kemudian kok dicerai lagi sama suami yang kedua tadi, maka boleh kembali dengan suami yang pertama. Kalau tidak diperkenankan. Itu hukum di dalam Islam. Subhanallah, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Dan kita buka lagi satu penelpon lagi ya. Sahabatku silahkan 0231 336 7538 buat Anda yang ingin bertanya seputaran rumah tangga, silahkan ya. 0231 336 7538. Baik, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholawatnya Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Cirebon, Buya. Hamba Allah di Cirebon. Silahkan langsung bersama Buya. Ini Buya, bapak mertua saya sebelum meninggalkan berpesan kalau rumah ini dijual, maksudnya bukan rumah yang ditempatin Buya, ada rumah lagi gitu tuh Buya. Katanya buat naik haji istri dan beliau. Sekarang beliau kan meninggal. Terus kata anak-anaknya, gimana kalau umroh saja ibunya, sedangkan kalau bapaknya tetap tidak dihajikan Buya. Itu gimana, boleh enggak? Terus anak yang kelima anaknya ini apakah mendapatkan haknya, sedangkan yang satunya meninggal itu belum punya anak, itu gimana Buya? Apakah karena keikhlasannya orang tuanya aja? Itu aja Buya. Sebentar. Orang tuanya meninggal. Siapa yang nggak punya anak tadi? Ya. Gimana Buya? Yang nggak punya anak siapa? Kan ibu mertua saya kan punya anak 6. Yang satunya udah meninggal anaknya Buya, jadi masih 5. Itu apakah maksudnya misalkan pembagian itu mendapatkan atau bagaimana Buya? Apakah dari hasil itunya disodakan atau gimana Buya? Baik. Makasih Buya atas jawabannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hamba Allah di Cirebon Buya. Baik Ibu. Pertama masalah warisan dulu. Jadi jika seorang anak meninggal duluan, dia tidak mendapatkan waris dari bapaknya. Tapi bapaknya mendapatkan waris dari anak. Jadi seorang bapak kok anaknya meninggal dulu, biarpun hanya selisihnya 1 jam, jadi anaknya itu tidak mewarisi bapaknya. Jadi siapa sih yang mewarisi? Kita harus tahu Ibu. Yang mewarisi adalah yang matinya menyusul. Sehingga kan ada dalam pembagian waris itu bapak dapat warisan berapa, kan gitu ada. Bapak kambal warisan dari asobah, kemudian dapat warisan dari ibu, dari dapat 1/3, kalau tidak ada anak, ibu dapat 1/6 jika punya anak. Ini kan ada. Jadi ibu mendapatkan waris dari anak. Jadi jangan dianggap waris anak tuh harus selalu mendapatkan waris dari orang tua. Ini salah. Jadi kalau anaknya meninggal duluan, berarti bapaknya yang mewarisi. Selesai. Itu ya. Jadi karena anak yang 5, 6 tadi yang satu sudah meninggal lebih dulu, ya sudah nggak dapat apa-apa. Mau meninggal kok. Bahkan ibu bapaknya mendapatkan warisan dari anaknya. Mungkin anaknya kaya raya. Ya, kalau anaknya punya warisan Bu ya. Ya, kalau anaknya kaya raya tiba-tiba ya bapak ibunya dapat waris dong. Baik. Kemudian apa yang dikatakan oleh bapak bahasanya tanah itu dijual saja. Diperintahkan untuk menjual untuk naik haji. Maka kalau semacam itu bisa masuk di dalam bab telah menjadikan rumah untuk naik haji. Waktu masih hidup. Di dalam urusan haji, dia sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji. Sekarang perlu dilihat lagi. Jika orang tua tersebut adalah memang orang yang sudah wajib haji, yang pertama, artinya punya harta dan sebagainya, maka haji adalah wajib bagi siapa? Bagi orang tua. Sehingga di saat meninggal dunia, tidak boleh harta waris itu diwaris kecuali diambil untuk biaya haji. Adapun bapak yang meninggal dunia memang bisa dengan haji badal. Cuman bapak yang ingin menghajikan ibu tadi, dan dia sudah diucapkan ya, yang demikian itu ya, dan hartanya ada dan rumah kan juga ada, maka ketahuilah bahwa ini termasuk bagian yang harus dipenuhi. Karena ini bukan wasiat setelah mati, tapi apa sesuatu yang sudah diucapkan di saat masih hidup. Nah, jadi saat masih hidup itu sama dengan sesuatu yang sudah dikeluarkan. Karena kalau sudah mengatakan ini akan aku jadikan untuk itu, ya kan, untuk diberikan. Memang ada nanti pembahasan
masalah apakah di dalam fikih kita itu nadhar itu gampang diucapkan. Kalau orang mengatakan kambing ini adalah aku jadikan kambing korban, itu langsung jadi nadhar wajib. Jadi ucapan itu bisa digolongkan kepada ucapan yang menjadikan dia harus segera melaksanakannya. Cuman bedanya jika bapak tersebut bisa dikeluarkan dari haji badal. Karena bapaknya sudah meninggal. Dipotong dari harta tersebut haji badal cuman mungkin 6 juta, 7 juta. Cuman ibu yang mau dihajikan tadi karena sudah diucapkan, ya, tinggal nunggu proses penjualan saja. Artinya tanah ini, rumah ini adalah untuk haji, berarti rumah untuk haji. Maka nanti ibu ini dihajikan sesuai dengan haji yang wajar karena selagi masih hidup tidak bisa dibatalkan. Kecuali orang tersebut begini ngomongnya. Kalau saya mati, nanti saya berikan rumah ini untuk ibumu untuk naik haji. Namanya wasiat. Kalau wasiat itu tidak boleh wasiat kepada orang yang mewarisinya, ahli waris. Istri kan ahli waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris melebihi daripada sepertiga. Dan dari sepertiga itu pun harus disepakati oleh semua keluarga ahli warisnya. Jadi kalau anak-anak sepakat hanya bisa sepertiga saja. Lebih dari itu tidak. Artinya jika rumah atau biaya haji tersebut tidak sampai sepertiga, kemudian disetujui, yang kedua disetujui oleh anak-anak semuanya, maka wajib dikeluarkan. Kalau ternyata wasiatnya tidak sampai sepertiga, lebih dari sepertiga, maka lebihnya tidak sah. Yang sepertiga saja yang sah itu pun melalui persetujuan dari keluarga. Semacam itu. Jadi ibu dilihat itu. Tapi itu bukan wasiat, tapi dia mengatakan mau menghajikan istrinya, kan begitu. Dan dihajikanlah. Kalau terancam meninggal dunia diambilkan, dipotong untuk biaya haji dan selebihnya adalah diwaris. Baik, subhanallah, mudah-mudahan terjawab ya. Banyak sekali pertanyaan Buya dan juga lain telepon terus berdering, akan tetapi waktu yang membatasi kebersamaan kita. Mohon maaf sekali untuk beberapa pertanyaan ataupun juga beberapa penelpon yang mencoba bergabung ya. Sahabat, mudah-mudahan kita bisa bersuara kembali di waktu yang akan datang. Buya, langsung ditarik kesimpulan dan ditutup dengan doa keberkahan Buya. Tafadhol. Baik, apa yang kita laksanakan saat ini adalah untuk mencari kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana kita menata hati sehingga rumahku surgaku tidak hanya dibangun di acara ini saja. Akan semua materi-materi pengajian-pengajian kita adalah untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, bukan saja di dalam diri, tapi dalam rumah, bukan saja dalam rumah, tapi dalam masyarakat. Bahkan bukan saja kehidupan kita di dunia, tapi kehidupan nanti di akhirat. Maka kami seru kepada semuanya, ayo semakin hari kita mendekat kepada Allah, dan pasangan kita dekatkan kepada Allah. Dan jangan lupa anak kita pun harus kita dekatkan kepada Allah. Sekolah anak kita tidak cukup, mereka kita beri ilmu akal, akan tapi hatinya tidak kenal kepada Allah, maka dia akan merugikan kita dan akan menjadikan kita sengsara kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di saat hati kita benar. Kebahagiaan yang sesungguhnya jika hati kita sudah terbebas dari tamak dan rakus. Kebahagiaan yang sesungguhnya di saat hati kita terbebas dari yang namanya dengki dan dendam. Kebahagiaan yang sesungguhnya di saat hati kita sudah bebas dari kesombongan dan ujub. Maka membersihkan hati agar semakin bersih kemudian dekat kepada Allah, itulah hakikat kebahagiaan yang kita raih. Biarpun dia punya kekayaan kaya raya, biarpun kita pakai kalimat biarpun, sebab kekayaan kadang tidak menjadikan bahagia yang sesungguhnya. Biarpun dia dalam keadaan melarat, apalagi dia di saat mendapatkan kekayaan, di saat melarat hatinya tenteram, dia menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai dipastikan kebahagiaan harus dengan harta, sebab belum tentu kita adalah bagian orang yang kaya. Jangan sampai sudah tidak kaya sengsara. Na'udzubillah. Menjadi apapun kita harus bahagia, dan kuncinya adalah kita tahu bahagia adanya di dalam hati. Ada di dalam hati masing-masing. Baik, ini saja, yaitu hati yang saling mencintai karena Allah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang saling mencintai karena Allah. Amin, ya Allah. Bersih dari bermacam-macam, dari segala macam penyakitnya. Amin, amin. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Menjaga hubungan kita. Tidak ada yang saling mendengki, tidak ada yang saling membenci, tidak ada yang saling mendendam. Amin. Yang ada adalah hanya keindahan dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, subhanallah ya sahabatku, terima kasih atas kajiannya di kesempatan pagi hari ini kepada Al-Mukarram guru kita Buya. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sahabatnya dan khususnya untuk media partner kami, beberapa rekan radio kami yang sudah merelay siaran kami ya, untuk radio Q Kuningan di 104,8 FM, radioku 92,4 FM Majalengka, radioku Bandung, radio Samara Tulung Agung, untuk radio MBS FM di 107 FM Gresik, kemudian radio MBS FM di 107,9 Blitar, radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, untuk radio Ajam di Kepulauan Riau, untuk radio Sriwijaya di Lampung, radio Madinatus Salam, dan radio Panua Pohuatu Gorontalo. Dan terima kasih untuk radio Al Hijrah di 101,1 FM Pontianak ya sahabatku. Terima kasih. Dan satu informasi untuk sahabatku, jangan lupa sahabat, Jumat malam Sabtu di 9 Jumadil Awal atau 27 Februari ini nanti malam ya sahabat, pukul 20.00 bersama guru kita Al-Mukarram Buya di PGC sahabat, Pusat Grosir Cirebon di Jalan Siliwangi Kabupaten di Kota Cirebon ya sahabat, Jalan Siliwangi Kota Cirebon. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Hafidz Maulana. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti program